Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K ya. Nah, di video kali ini admin akan membahas informasi atau menyampaikan ya, lebih tepatnya menyampaikan informasi dari Mempan RB. Nah, kita mendapatkan informasi terbaru dari Mempan RB terkait penyelesaian honorer terkhusus buat rekan-rekan ya, terkhusus buat rekan-rekan yang tidak mendapatkan kode L. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada saran-saran berisik, abaikan saja. Oke, mungkin tanpa perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini ada dua informasi yang telah diterbitkan ya oleh Mempan pada tanggal 30 Desember. Jadi ini terbilang info yang masih hangat, teman-teman ya. Oke, di sini kita lihat pendaftaran P3K 2024 masih terbuka luas. Oke, kita coba cek. Untuk tenaga non ASN. Oke, nah pastinya teman-teman sudah familiar dengan orang ini ya. Tahun 2024, pemerintah menetapkan formasi paling besar, yang mana jumlahnya 1 juta sekian ya, per 20 Oktober. Besarnya formasi P3K yang dialokasikan sebagai upaya. Nah, ini teman-teman ya, sebagai upaya penyelesaian penataan non ASN di instansi pemerintah. Optimalisasi penyelesaian penataan tenaga non ASN dilakukan melalui seleksi P3K dengan 2 tahap. Yang mana tahap 2 on process. Dengan Kemenpan 634 tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN tahun anggaran 2024 diterbitkan. Tujuannya mendorong percepatan penyerapan tenaga non ASN menjadi P3K. Nah, bagi tenaga non ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap kedua. Nah, ini seleksi yang mana? Nah, semoga ada penjelasan ya. Apakah yang gagal SKD CPNS bisa? Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan yang ada di kolom komentar ya. Nah, PLT Deputi Bidang SDM Aparatur yaitu Bapak Aba mengungkapkan instansi pemerintah harus memastikan, harus memastikan seluruh tenaga non ASN khususnya yang terdata dalam database BKN mendaftar dan mengikuti seleksi. Ingat ya, 2 kata kunci, mendaftar dan mengikuti seleksi. Tenaga non ASN yang dimaksud adalah tenaga non ASN yang telah dinyatakan TMS pada seleksi administrasi pada P3K di tahap pertama. Terus non ASN database yang dinyatakan TMS pada seleksi administrasi CPNS, itu yang kedua. Serta tenaga non ASN yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Jadi ada 3 teman-teman ya kriteria yang boleh mendaftar di tahap kedua ini, yang mana ditenggak sampai tanggal 7 Januari. Mohon bantuan kepada Bapak Ibu untuk mengklarifikasi, mengkonfirmasi data dan memastikan tenaga non ASN khususnya, ingat ya, jadi ini khususnya yang terdata dalam database BKN mendaftar dan mengikuti seleksi P3K. Mengikuti seleksi di sini adalah mengikuti seluruh rangkaiannya teman-teman ya, mulai dari mendaftar sampai ikut seleksi kompetensi. Instansi pemerintah diminta memastikan data sesuai dengan kebijakan seleksi tahap kedua, yaitu Kemenpan 634. Pada 4 jabatan yang tersedia, pelamar P3K dapat melamar pada jabatan pengelola umum operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, atau penata layanan operasional. Jadi ini yang terbuka bagi yang ada di Kemenpan 634. Hal yang tidak kalah penting untuk dipastikan adalah ketersediaan anggaran P3K penuh waktu maupun paruh waktu melalui belanja pegawai atau non belanja pegawai. Jadi ini menjamin ketenangan seperti yang telah disampaikan Bu Mempan bahwa tidak ada PHK massal. Jadi ini salah satu juga kenapa di pengumuman itu tidak ada kode TL ya, tidak ada kode TL, karena Mempan itu mengupayakan agar pemerintah bisa mengangkat mereka
yang sudah lolos itu menjadi paruh waktu minimal ya. Abang menekankan kembali kepada pelamar P3K bahwa nantinya mereka akan disesuaikan ke dalam jabatan. Nah ini ya, disesuaikan ke dalam jabatan existing yang memang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, terhadap pemenuhan ini mohon nanti begitu dia beralih, berarti ini dari paruh waktu ke full waktu, maka harus direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran, tetapi jumlah dan tepat jumlah dan tepat guna. Jangan yang dibutuhkan 1 tapi yang dialihkan 2. Nah ini bahaya teman-teman ya. Nah, karena pasti ada masalah yang muncul. Jadi dari peralihan ini hati-hati. Ini untuk Pemda ya. Jadi bukan semata-mata hanya berhenti pada proses pengangkatan menjadi ASN saja, tetapi ada proses lanjutannya untuk mendorong optimalisasi program birokrasi. Nah ini bahasanya optimalisasi teman-teman ya. Karena keseluruhan tahapan dan strategi yang sudah dilakukan harus mendukung program reformasi birokrasi. Nah ini proses penyelesaian pendataan tenaga non-ASN. Ini dari BKN teman-teman ya. Ini yang submit di tahap 1 1,3 juta sekian. Terus di sini masih ada selisih belum mendaftar pada CPNS dan P3K ada 334.000. Yang ada yang tidak mendaftar teman-teman ya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yaitu Pak Harmen menyampaikan berdasarkan surat PLT Kepala BKN nomor 11.000 sekian perihal penyesuaian jadwal seleksi. Nah ini sudah kita bahas ya, yang ditenggak hingga 7 Januari 2025 pukul 23. Itu tentunya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka yang tercatat dalam database BKN untuk bisa mendaftar. Tapi ingat ya, yang kriterianya tadi teman-teman ya, yang gagal dalam seleksi administrasi, CPNS, P3K, dan yang belum mendaftar. Dan itu disampaikan oleh Pak Harmen ya. Pada kesempatan tersebut Suharmen memaparkan terkait progres konfirmasi instansi. Nah, konfirmasi instansi pemerintah terhadap peserta non-ASN yang belum mendaftar dan tidak memenuhi syarat pada seleksi CPNS ataupun P3K tahun anggaran 2024. Pada saat kelulusan konfirmasi data, ada beberapa alasan penolakan dalam pendaftaran. Wah, ada juga yang ditolak teman-teman ya. Alasan tersebut antara lain yang bersangkutan sudah tidak aktif. Wajar ini. Terus tidak direkomendasikan, terus memasuki usia pensiun. Nah, kalau udah memasuki usia pensiun ya buat apa lagi teman-teman ya. Bahkan ada yang meninggal, terus sedang proses atau menjadi ASN. Nah ini sedang proses, on proses dia ya. Sebenarnya dia sudah lulus. Serta ada yang tidak memiliki ijazah. Jadi itu penyebabnya kenapa ada penolakan dalam pendaftaran. Untuk alasan tidak direkomendasikan perlu dirincikan lagi. Apakah memang yang bersangkutan sudah tidak sesuai lagi antara kualifikasi pendidikan? Kalau tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan, maka bisa masuk ke dalam 4 jabatan pelaksana sesuai Kepmenpan 634. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya dari Ibu Rini teman-teman ya. PPK. Nah, PPK instansi atau pejabat pembina kepegawaian ya. Dari PPK pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah agar memaksimalkan penataan tenaga non-ASN. Ingat, memaksimalkan. Kan. Menpan RB Ibu Rini mengungkapkan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini adalah menyelesaikan masalah non-ASN yang terdaftar dalam database. Pelaksanaan pengadaan P3K tahun 2024 dilaksanakan dalam 2 periode. Oke, benar. Tenaga non-ASN yang tidak lolos seleksi tahap pertama dapat mengikuti seleksi tahap kedua. Nah, ini yang kriterianya tadi, teman-teman ya. Pendaftaran ini untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi tenaga non-ASN khususnya yang sudah terdaftar dalam database BKN agar dapat mengikuti seleksi baik pada periode pertama maupun kedua. Periode pertama pastinya sudah lewat, teman-teman ya. Namun dalam pelaksanaannya Rini mengakui pemerintah menghadapi tantangan salah satunya ketidaksesuaian usulan formasi dengan data di database BKN. Artinya apa? Seharusnya instansi itu mengusulkan formasi sesuai dengan kualifikasi yang ada dalam database BKN-nya. Jadi teman-teman itu
bukan hanya sekedar sudah masuk dalam database, tapi mereka tidak bisa ikut P3K karena kenapa? Karena data di database dengan yang diusulkan itu tidak sinkron, tidak sesuai. Oke, selanjutnya, instansi pemerintah khususnya pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi P3K dengan pertimbangan keterbatasan anggaran. Untuk mendorong percepatan penyerapan tenaga non-ASN menjadi P3K, Kemenpan RB mengeluarkan keputusan. Nah, ini Kemenpannya yang 34 tadi, 3634 tadi teman-teman ya. Tentang kriteria pelamar pada seleksi P3K bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database. Nah, di sini kembali disebutkan yang tidak mendaftar, yang TMS dalam seleksi administrasi. Mencermati hal ini, Menteri Rini mengimbau kepada para pejabat pembina kepegawaian pusat maupun daerah, termasuk para pengelola kepegawaian untuk menyiapkan anggaran. Untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN, baik yang lulus P3K, nah ini, baik yang lulus P3K penuh waktu maupun karena keterbatasan anggaran menjadi non-ASN paruh waktu. Jadi teman-teman yang sering kali bertanya, buat apa sih jadi ASN kalau paruh waktu, gajinya juga tidak seberapa. Nah, kita juga belum tahu berapa gajinya, karena ini akan dibebankan kepada pemerintah daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangannya atau kebijakan fiskal. Para PPK agar mengoptimalkan pendaftaran dan mendorong pegawai non-ASN yang ada di lingkungan instansi masing-masing untuk mengikuti seleksi, serta memberikan bimbingan yang jelas mengenai tahapan dan mekanisme dari afirmasi kebijakan pemerintah. Afirmasi kebijakan pemerintah. Jadi afirmasinya itu salah satunya tadi, yaitu yang paruh waktu yang tidak mendapatkan kode L dioptimalisasi untuk nantinya masuk ke penuh waktu. Rini juga menegaskan apabila dalam pelaksanaannya masih ada yang tertinggal karena PPK instansi tidak mengindahkan kebijakan tersebut, nah ini jika ada yang ngeyel ya instansinya, maka akan berdampak pada terhambatnya pengalihan status non-ASN menjadi P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu. Tidak lupa Rini berpesan kepada PLT Kepala BKN dan jajaran agar dapat melakukan sosialisasi bersama dan mengedukasi seluruh kementerian, lembaga dan daerah, dan kepala kantor regional se-Indonesia. Pastikan juga aplikasi SSCASN dapat memberikan kemudahan dalam pendaftaran peserta dari pegawai non-ASN dan mengoptimalkan kelulusan dan pengangkatan bagi mereka yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi. Karena memang banyak juga teman-teman yang terkendala di portal SSCASN, contohnya jabatannya tidak ditemukan, dan lain-lain teman-teman ya. Pada kesempatan yang sama, yang mana PLT Kepala BKN menilai keputusan Menpan 634 sejatinya memberikan kesempatan kepada tenaga non-ASN yang sempat mendaftar namun TMS pada seleksi CPNS. Begitu pula halnya dengan non-ASN yang juga dinyatakan TMS pada seleksi tahap 1. Namun berdasarkan data per 29 Desember masih banyak tenaga non-ASN yang terdapat dalam database belum mendaftar atau menyelesaikan pendaftaran. Jadi ini ada yang tidak mendaftar dan ada yang tidak menyelesaikan. Ya mungkin karena jaringan teman-teman ya. Mungkin. Oleh karena itu BKN dalam rangka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam penyelesaian tenaga non-ASN, maka kita sepakat untuk melakukan perpanjangan. Yang ini ya. Jadi buat teman-teman semua yang tidak mendapatkan kode L, semoga secepatnya bisa menjadi P3K penuh waktu. Dan teman-teman yang dinyatakan TMS dalam seleksi administrasi, ingat ya, seleksi administrasi ya segera mendaftar di tahap 2. Dan yang belum mendaftar ya silahkan juga mendaftar. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.